I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Indra Dias Aprilia Stepu. Saya Jen Putri Ningtyas. Saya Dea Rahmayanti. Saya Rizky Reza Nur Sandi. Materi pertama akan dibacakan oleh Dea. Yang pertama, PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dari pertambahan nilai barang atau jasa. PPN sifatnya nggak langsung. Jadi yang membayar PPN itu nggak langsung nyetorin ke kas negara, tapi melalui pihak yang memotong atau memungut PPN. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan selain PPN untuk penjualan barang yang tergolong barang mewah. BKP yang tergolong mewah diantaranya bukan kebutuhan pokok yang umumnya dikonsumsi masyarakat tertentu yang mempunyai penghasilan tinggi. Terus, jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat. Selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Reza. Dan ada PBB atau pajak bumi dan bangunan. PBB itu sendiri adalah pungutan pajak kepada wajib pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Jenis PBB ini biasanya lebih ke objeknya atau bukan ke subjeknya. Besarannya biasanya 0,5%. Dan ada contoh objek pajak bumi dan pajak dan bentuk PBB. Contohnya itu sendiri ada pekarangan rumah, tanah, persawahan, ladang, tambang, perkebunan. Objeknya jalan tol, bangunan usaha, rumah tinggal, kolam renang, pakaian mewah, bangunan bertingkat, mal atau perbelanjaan. Kemudian ada subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah pihak atau pelaku yang harus membayar pajak. Secara umum terbagi dua, yaitu secara pribadi dan juga secara badan. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Cara menghitungnya yaitu nilai NJKP. NJKP itu adalah nilai jual kena pajak dikali besaran NJKP persennya dikali 0,5%. Rumus menghitung NJKP sama dengan NJOP dikurang NJOP TPK, NJOP TKP. Cara menghitungnya yaitu seperti contoh ini, tanah 50 meter persegi dikali 2 juta sama dengan 100 juta. Bangunan 20 meter persegi dikali 1 juta, 20 juta. NJOP nya sama dengan 100 juta, ditambah 20 juta, dengan 120 juta. Dengan hasilnya 120 juta dikali 20% dikali 0,5% sama dengan 120 ribu. Selanjutnya itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya.
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dasar pengenaannya adalah besaran tarif sebesar 5% dari perolehan objek pajak. Pada awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tapi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD, mulai 1 Januari 2011 BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Ini ada objek pajak dan objek kena pajak. Objek kena pajak tentunya perwakilan diplomatik negara, badan atau perwakilan bank internasional, pengentaris pihak, tidak ada perubahan nama, wakaf, dan kepentingan dibayar. Tarifnya 5%, subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah, hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Selanjutnya ada biaya materai dan tarif tetap. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, biaya materai dikenakan tarif tetap sebesar 10.000 per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021. Biaya materai merupakan pajak atas dokumen. Tarif biaya materai mulai dari 1 Januari 2021, tarif biaya materai adalah 10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Dan istilah dalam biaya materai itu ada dokumen, materai, tanda tangan, permateraian kemudian. Terus ada tarif proporsional atau sebanding. Tarif pajak proporsional memiliki besaran jumlah nominal atas tarif pajak yang sama bagi setiap wajib pajak, baik itu wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah, menengah, maupun tinggi dibebankan dengan tarif pajak yang sama, tanpa memandang dari jumlah penghasilan ataupun aset kekayaan yang dimiliki. Tujuan dari pemberlakuan tarif pajak ini ialah untuk menciptakan kesetaraan tarif pajak rata-rata yang dibayarkan oleh semua wajib pajak. Contoh jenis tarif pajak yang contoh jenis pajak yang menerapkan tarif presentasi proporsional itu tarif pajak pertambahan nilai atau KPN ditetapkan sebesar 10% di tahun 2022 sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang terutang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Untuk tarif pajak ekspor, barang kena pajak terdapat pertentuan khusus. Dan ini PPN yaitu dikenakan tarif 10%. Pajak penerimaan bruto, pajak per kapita, dan pajak tambah nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dias. Selanjutnya ada tarif progresif dan degresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan presentasi yang akan bertambah bersamaan dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Contoh tarif pajak progresif yaitu salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPH. Berikut ini merupakan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Tarif 5% dikenakan bagi wajib pajak berpenghasilan hingga 60 juta. Tarif 15% dikenakan bagi wajib pajak berpenghasilan 60
60 juta sampai 250 juta. Tarif 25% dikenakan bagi wajib pajak berpenghasilan 250 juta sampai 500 juta. Tarif 30% dikenakan bagi wajib pajak berpenghasilan di 500 juta sampai 5 miliar. Tarif 35% dikenakan bagi wajib pajak berpenghasilan di atas 5 miliar. Tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin turun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dalam kata lain, semakin besar dasar pengenaan pajaknya, justru tarif yang dikenakan semakin kecil. Ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu 1. Tarif degresif proporsional. Tarif pajak ini merupakan tarif yang persentasenya semakin menurun ketika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar atau tetap. Yang kedua, ada tarif pajak degresif, di mana tarif pajak jenis ini adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarif semakin kecil. Yang ketiga, tarif pajak degresif progresif. Tarif pajak jenis ini merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarifnya juga semakin besar. Selanjutnya ada sistem dan kebijakan tarif pajak. Tarif 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 60 juta. Tarif 15% untuk penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Tarif 25% untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Tarif 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Alfa Gengsi. Saya ingin bertanya, kenapa biaya baterai hari itu sekarang sudah tidak diberlakukan? Oke, baik, izin menjawab. Karena pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah resmi meluncurkan materai 10.000 sebagai pengganti dari 2 materai tarif yang lama 2014, yakni materai 3.000 dan materai 5.000. Alasan dari kenaikan tarif biaya materai ini salah satunya adalah kenaikan produk domestik bruto atau PDB naik hingga 8 kali lipat. Apakah sudah menjawab? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Saudara Wahyu. Apa aja sih contoh BKP termasuk golong barang mewah? Pos. 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Apa saja yang termasuk dalam barang mewah? Yaitu ada mobil, emas, pesawat, handphone, jam tangan, berlian, perak, dan mutiara. Apakah sudah terjawab? Terjawab. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.